Oke guys, bertemu lagi bersama saya di Ahmad Rahman Channel. Ini guys, Grip Beauty Ayu atau namanya GBA. Jadi GBA ini adalah peralatan kosmetik ya guys. Jadi banyak peralatan kosmetik di sini. Teman-teman nggak usah khawatir. Bagaimana cara mendapatkan kosmetiknya di sini? Kita bisa langsung searching di Shopee, Instagram atau Facebooknya. Semuanya namanya Grip Beauty Ayu guys. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi customernya langsung, ada juga ini, ya langsung aja dicantumkan nomor WA-nya di sini. Nah, oke guys, di sini tuh sebenarnya sudah komplit sekali guys. Jadi kalau teman-teman kan kadang itu banyak yang pakai kosmetik, tapi ini ya nggak cocok. Salah satunya contohnya saya pakai produk kosmetik A, gitu kan. Saya nggak cocok, kemudian saya ganti ke Grip Beauty Ayu Cosmetic guys ya. Grip Beauty Ayu Cosmetic ini sangat murah sekali guys, harganya sangat terjangkau sekali, tapi nggak main-main ya guys kan. Semuanya juga disediakan di sini. Masalah jerawat kayak gini setelah 2 minggu selesai. Oke. Oke guys, bertemu lagi bersama saya di Ahmad Rahman Channel. Kali ini saya ada di tempatnya Uka Channel. Ini yang punya Mas Hendy ya. Jadi kita rencananya ini mau podcast guys gitu. Jadi tadi pulang kerja, saya tadi langsung ke rumah ya kan. Habis itu langsung ke sini tadi. Dapat undangan ya? Nah, dapat undangan kemarin malam sih mendadak banget. Ini sebenarnya udah lama kan gitu. Udah lama banget. Setiap kali janjian sayanya nggak bisa gitu. Karena sulit banget gitu ngatur jadwalnya. Nah ini pas ada waktu kosong, jadi kita sempatkan dulu untuk ikut podcastnya di Mas Hendy. Setelah itu nanti kita mau ada ini rencananya kan Mas, jadwalnya schedule mau ngonten lagi ya, setelah dari sini. Jadi biar ini sekalian kita kan jadikan satu. Ya udah Mas, gimana? Ya ini lagi persiapan nungguin Mas Hendy-nya. Mas Hendy mau ganti baju dulu guys. Oke. Udah lama ini Mas Hendy ini temenan ini sebenarnya. Temen di mana? Temen di kuliah. Tadi kemarin itu pas waktu kuliah sempat ketemu, tapi beda jurusan sama saya. Beda jurusan. Satu sekolah ya? Satu kampus. Satu kampus. Jurusannya manajemen kayaknya. Ketemunya ya di kampus itu pas lagi nongkrong ketemu, kemudian kita bincang-bincang. Ya udah, akhirnya ketemu sama Mas Hendy. Nah, kemarin kan lihatnya kayaknya dia bikin YouTube untuk podcast gitu katanya sih gitu. Ya udah, nanti langsung aja saksiin ya gimana podcastnya guys. Lagi Mas ini kita nunggu apa ya? Langsung nggak? Nggak, kita nunggu apa dulu ini tadi? Sebenarnya Tripod aja sih. Iya. Mbaknya tadi keluar beli tripod atau gimana? Iya kayaknya. Oh, jangan kayaknya. Nanti kita langsung aja. Gak apa-apa, itu maksudnya kalau misalnya beli tripod kita tunggu. Kita tunggu. Ini. Ya lanjut aja ya. Dia bawa HP banda ya. Oke, ini mau mulai guys. Ya. Mulai dulu persiapan. Cek itu. Kita ke studio. Oh. Ini konsepnya apa Mas ya kemarin ya? Kayak apa? Mata. Iya semacam matanya Najwa. Itu ada undangan sebelum ini. Itu undangan siapa ini guys? Bikin undangan. Bikin undangan. Ya keren ya studionya. Ini studio podcast guys, kita di sini. Kita mau bincang-bincang. Nah, ini efek wajahnya saya bagus nggak ya? Bagus. Pakai kamera ini, pakai kamera beauty. Amazing. Nah, ini udah amazing banget. Ini udah berapa lama Mas di sini Mas ya? Bikin podcast? Oh baru 2 bulanan saya di sini. Bikin podcastnya ya? Iya. Ini gimana sih kok punya inisiatif tiba-tiba bikin podcast atau gimana? Sebenarnya ini awalnya kan rencana usaha fasilitas untuk iklan dan segala macamnya itu kita kan iklan bayar. Jadi daripada bayar gitu ya kita buat fasilitas sendiri gitu ya. Di sisi lain kok kalau cuman fokus di iklan ini kok
kurang ini ya, kayaknya masih bisa dimanfaatkan ke hal yang lain gitu. Nanti kan dulu saya senang di politik, senang diskusi dan segala macam. Mending kita coba dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan Mata Najwa. Wah, siap. Udah berapa subscriber? Pasti udah banyak ya. Sekitar 2.520-an. Sekitar 200 ya. Dibantu lah ya sama ini ya, sama istrinya ya pasti ya. Oh iya. Semen bisa apa namanya? Coba duduk dulu. Kenapa? Kameranya maksudnya. Ada. Ya udah kesini udah berapa banyak mas? Banyak orang ya pasti. Iya. Beli kayaknya saya nutut deh di atas tuh. Ya nggak apa. Beli ya? Iya. Beli ya. Nah, Saya mau pakai motor cepet. Boleh nggak lapis sepuluh ya mau? Boleh dari Mbak Fitri ya. Ini lagi ngapain mas? Ini lagi nunggu. Kita mau persiapan ini. Cek 1 2 3 cek Persiapan. 1 2 cek. Nge-podcast. Enggak. Nge-podcast. Kok belum mulai ya? Ya nunggu ini. Nunggu cepat sebentar. Ketiba. Lagi disiapin. Ceri. Oke guys, ini lagi nunggu ya. Kita mau podcast. Bertemu lagi bersama saya di Ahmad Rohman Channel. Tapi di sini sudah buka channel. Ya, kita nunggu ini karena kemarin itu kita mau ada ini ya. Udah nanya lama banget nih kita. Padahal sebentar lagi kita mau ini ya, mau bikin apa mas? Bikin konten lagi. Bikin lagi sama Mas Bayi. Kelihatan kan? Nggak kelihatan. Mbak mau aja sih. Yes, ini kita mau mulai guys. Ngobrol santai aja, kayak ngopi aja ya. Iya. Orang berapa? Hah? Orang berapa? Hah? Orang berapa? Dua. Oh, dua tadi sama mbaknya juga. Gak apa-apa kan Ini namanya. kamera aja. Kamera aja. Oke. Oke. Cek bro. Halo. Mas siapa ini? Ganti nama apa enggak ini? Pancet Kang Ahmad. Lama kita sudah nggak ketemu kan? Iya, udah lama banget Siapa kayaknya. tahu dari saking lamanya nggak ketemu tiba-tiba jadi Mister atau apa gitu. Masih sama karena kalau ganti nama pasti ini ya ada jenang merah. Oh iya ya, adat Jawa begitu ya. Ya harus ada jenang merah kalau kita mau ganti nama. Ada selamatan gitu ya. Potong kambing. Potong kambing. Iya. Nah, kita sudah berapa lama nggak ketemu? Terakhir kita itu, zaman masih di anu ya, masih di PMB dulu ya. Ah iya, dulu masih di PMP. Kita pertama kenalnya di mana ya? Udah lama sebelum di PMP sebenarnya kan. Pas waktu organisasi, kemudian apa namanya? Iya. Masuk ke PMP malah makin dekat lagi kan karena jadi ini kan jadi agen. Agen udah Jadi agen udah dari 2013 ya. Sampean di PMB berapa? Dari 2000 berapa kan? Saya masuk PMP itu 2015 sampai 17 mungkin ya. Sampai 17. Dari 2000 dari 2015. 15 Pokoknya 3 tahunan lah, 3 tahun lebih. Sedikit gitu. Lama berarti ya. Dulu kan kayaknya Nata ini apa namanya kayak pembuatan website itu sampai sekarang. Oh iya, kalau misalnya untuk pembuatan website itu tetap sampai sekarang. CV Maulana ya. Supply robotik sama website. Terakhir kemarin baru dari Jakarta juga ngerjain ini website juga. Tetap jalan berarti itu ya. Tetap jalan kalau itu. Sama kadang kan juga banyak teman-teman juga yang pesen biasa anak-anak nakal ya. Yang seperti dulu saya sempat nanya-nanya itu mau buat website juga kan. Oh itu yang mau buat apa namanya ya, semacam media online itu dulu. Iya kan saya sempat tanya itu buat perusahaan personal atau gimana gitu. Iya sempat dulu kita. Terus selain kerja sibukannya apa sekarang? Sibukannya ya bikin konten gitu.
Jadi YouTuber juga Iya. berarti ya. Langsung aja di subscribe ya guys di Ahmad Rohman channel. Iya iya iya. Sekalian di Sekalian promosi juga. di scrap ya. Oh sekarang juga jadi ini. Ya, itu untuk Itu fokus atau gimana? Apa namanya? Fokus di YouTube toh buat konten atau ada usaha-usaha lain yang oh gini, sebenarnya sebelum ke YouTube nih ya. Sebelum ke YouTube itu banyak usaha yang dilakukan gitu kan. Wah, Kayak- boleh ceritain ini dong. Oke. Oke, sekalian endorse. Oke, jadi kalau misalnya kita itu kemarin kan habis dari Jakarta kan nganggur juga ngapain ya gitu, pulang kerja tidur, besok kerja lagi, pulang kerja tidur, besok kerja lagi kayak gimana nggak ada kayak stuck gitu di situ doang kan jadinya gimana ya males gitu kan. Nggak ada peningkatan namanya kan kalau kita mau usaha ya berarti kita harus berjalan gitu. Berjalan. Ha-ha. Kalau usaha nggak berjalan ya gimana? Kalau katanya orang itu gimana ya? Fasoro, mongko dadi, orang gelem soro, nggak gelem dadi. Nggak gelem dadi, Jadi gitu, apa namanya? Jadinya habis dari Jakarta kemarin sebelum pulang sih masih di Jogja pada saat itu. Itu bikin warung kampung ya. Warung kampung itu yang namain sebenarnya orang tua. Warung kampung cabang 1 dulu itu di Oh, berarti banyak cabang ini kalau masih cabang 1. ada 4 cabang. Wow. Nah, warung kampung keren ada 4 juga cabang. ya, 4 cabang. Kemudian setelah bikin usaha warung kampung cabang 1 kan itu masih dipegang sama orang tua sebenarnya kan. Pas waktu masih dipegang sama orang tua, saya pulang itu saya nganggur gitu kan. Ngapain? Pulang kerja. Masih saya anggap saya itu nganggur ya. Walaupun udah kerja tapi tetap nganggur. Masih ada jeda waktu yang Masih ada jeda waktu yang ini ya, apa namanya? yang banyak begitu ya. Yang banyak. Sehingga ya udahlah gitu kita apa namanya? Bikin usaha warung kampung lagi gitu kan. Cabang 2, cabang 3 gitu kan. Ketika cabang 3 itu udah mulai ngerekrut ini ya, ngerekrut karyawan. Ngerekrut karyawan. Kemudian alhamdulillah berjalan lancar juga. Kemudian setelah itu pembukaan ya untuk peresmiannya saya ngundang ini kok seluruh Civitas Akademika Kanjuruhan tapi yang dari FTI ya. Oh yang dari Kalau yang lain kadang nggak kenal gitu soalnya. Jadi wakil dekan itu kemudian dekan apa namanya kaprodi dan dosen semuanya. Oh iya. Cabang 3 kemudian cabang 4 juga kita mengundang juga kemarin sempat ikut UMKM yang diadakan sama Bu Eris sama Alex itu. UMKM yang kemarin itu. Akhirnya mereka main survei-survei ke lokasi ya udah kita jalanin gitu. Udah lama itu udah cabang 4 kita bikin usaha lagi gitu. Masih nganggur gitu. Kok nganggur lagi sih? Ngapain ya gitu. Akhirnya bikin lagi namanya Maple. Kampung Maple. Semua usahanya saya berbasis kampung. Jadi memang Sarah nama terselubung atau bagaimana ya? Karena saya dari kampung. Oh alah. Gitu ya. Jadi Kampung Maple itu di Arjulangun. Jadi kalau kemarin itu juga ada ini ya. Jadi ayahnya temen gitu kan. Ayahnya temen itu ngelihat saya usaha. Kemudian gimana mas kalau mas bikin maple gitu? Saya nggak ngerti maple nih pak. Gitu gimana? Diajarin. Nanti belinya di sini. Kemudian kasarnya finishing dan orang dan sebagainya. Ya udah deh saya bikin maple. Budgetnya sekian ya pak gitu. Ya udah gitu. Udah bikin maple. Kampung Maple. Akhirnya yang itu sudah buat sendiri, produksi sendiri atau masih ngambil? Ada beberapa yang produksi sendiri, ada yang kita beli bahan mentah ya. Bahan mentah, kemudian kita finishing sendiri. Kayak ini, kursi-kursi yang ada di warung kampung kebanyakan itu kita bikin sendiri. Jadi kursi di kafe gitu kan. Iya. Ada teman-teman kalau mau mampir. Tapi boleh. Ini di sini dia. Ditampilkan. Dan itu nanti kursi-kursi semuanya meja kursi desainnya juga dari ini sih, dari Kampung Maple semua. Kemudian baju-baju. Nah itu udah selesai semua. Terakhir kemarin sempat ngisi di ini juga saya di mana di kampus tuh yang pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis di era pandemi kemarin tuh sempat ngisi di UB juga, di kampus 2 kali saya ngisi. Ngisi 2 kali. Keren ya. Iya biasa sebenarnya. Pengalamannya sudah dari segi usaha. Bisnis sampai sudah berapa cabang ini sekarang ya, mebel juga ada ini.
Sepertinya saya juga perlu belajar kayak sama ini. Sama aja gitu sebenarnya ya, semuanya belajar. Tapi kan kemarin itu memang kenapa berani buka cabang banyak itu karena ada yang ngajarin. Salah satunya itu Punya mentor berarti? iya, ada mentor. Akhirnya ya dikasih tahu sebelum kita mau mulai berbisnis kita harus ada yang namanya BMC ya. Saya kan orang teknik. Benar. Sama ini kan orang teknik ya, orang teknik. Tetapi kok kayaknya dari segi pengalaman itu kok rata-rata kayak jurusan ekonomi sama ini. Betul sekali. Karena ilmu bisnis itu sebenarnya kan kita nggak dapat ya. Walaupun BMC sendiri terkadang di manajemen, saya tanya ke teman-teman yang lulusan manajemen, karena kemarin karyawannya saya juga ada yang dari manajemen. Saya tanya BMC tahu nggak gitu BMC? Wah, apa itu mas BMC? Nggak tahu gitu. Padahal BMC itu kan penting banget sebelum kita mengelola bisnis ya. BMC itu bisnis model kanvasnya kita gitu kan. Kita tahu arahnya, tujuan kita kemana, pasarnya kita nanti itu kemana juga gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita nggak tahu pasar gitu kan, bisnis kita nanti malah anjlok. Salah satunya kalau dulu itu selalu dikasih contoh ini jam Rolex ya kan. Oh iya, jam Rolex. Jam Rolex itu kan mahal tuh ya. Mahal betul itu. Nah, kan miliaran gitu. Tapi sampai sekarang pabriknya nggak bangkrut. Kenapa? Karena mereka tahu yang namanya pasar gitu kan. Mereka tahu yang namanya pasar. Pada saat itu akhirnya juga mulai belajar berbisnis gitu. Oh iya. Terus kenapa ngambil teknik zaman kalau seneng di bidang ekonomi lah begitu kan? Oh sebenarnya dulu sukanya teknik gitu kan. Iya, maksudnya kan dari cerita pengalaman ini kan usaha terus kan. Tetapi di anunya ngambil teknik. Secara memang ada sesuatu yang menjadi target di teknik atau teknik itu hobi. Oh, hobi. Oh iya. Saya sempat ini kan kemarin pas waktu lulus wisuda juga kan ada tuh yang di koran tuh. Nanti ada deh, cek di Instagram ya guys. Oh, iya. Nanti ada. Apa? 2014 itu yang masalah robot, kemudian 2017 kemarin pas saya lulus itu yang ini pembuatan pelacak kandungan tanah gitu, aplikasi pelacak kandungan tanah. Oh iya. Itu ada tuh di 2017 di Surya Times Indonesia, semuanya ada. Jadi kalau teknik itu sebenarnya hobi ya kan. Hobi, kemudian seru juga ternyata teknik itu seru. Tapi bisnis itu sekarang menjadi hobi yang kedua gitu kan ya. Katanya itu gini, kalian itu kalau punya hobi, seharusnya hobi kalian itu bisa menjadi usaha kalian gitu. Katanya. Jadi kalau kita itu kalau nggak hobi, jalaninnya itu gimana ya, malas kayak terpaksa begitu. Nah, terpaksa. Tapi kalau hobi ini walaupun dibeli nggak dibeli sama orang ya karena kita hobi ya senang aja. Tetapi kalau bisa mendapatkan keuntungan kenapa tidak? Karena gini juga kalau suatu pekerjaan itu tidak didasari dengan ini ya hobi atau kesukaan. Itu nggak akan menunjang jenjang karir kita. Jadi fashion dulu yang pertama ya. Yang pertama kita harus suka dulu. Dulu memang. Karena ada yang namanya jenjang karir. Jenjang karir itu didapat ketika kita suka pada pekerjaan tersebut. Nah, betul. Kalau misalnya kita nggak suka dengan pekerjaan tersebut, kita nggak akan punya jenjang karir gitu. Betul. Malah malas ngerjakan ya apa-apa itu jadi gimana ya? Kayak setengah hati gitu. Iya, kalau dulu itu pernah kan sebelum masuk ke dunia bisnis waktu masih kuliah dulu ya, itu masih semester berapa ya? Semester 4. Itu saya ngerjain ini aplikasinya punya Badan Narkotika Nasional. Yang di Jalan Ijen. Nah, kemudian ya udah habis ngerjain itu, kemudian dapat duit, akhirnya duitnya dapat saya itu dapat mulai berpikir, oh iya ternyata dapat duit ya kayak gini doang. Boleh juga nih kita. Saya kan punya usaha, Bro. Websitenya kita ini bantu lah. Boleh lah nanti ya. Bisa dihitung Mas Rizky nanti ya, tolong ya. Langsung ya kan. Bisa dibantu. Nanti bisa dihitung ya Mas Rizky ya. Diagendakan gitu. Jadi kalau saya itu kebetulan ya setiap kali usaha itu mesti ada teman gitu, ada teman. Kalau nggak ada teman itu sulit soalnya. Susah memang bro. Susah banget. Iya memang susah, agak susah memang kalau nggak punya teman. Apalagi
kalau hanya sendiri itu pemikiran dan ide ya hanya terbatas pengetahuan kita, tapi kalau banyak orang itu banyak ide. Itu pun Begitu. kalau bikin usaha saya selalu nekat gitu juga. Jadi modalnya ada modal nggak, ada sekian gitu. Coba dikalkulasi dulu gitu, dikalkulasi, dihitung, pas, jalankan gitu. Benar-benar nekat banget gitu kalau bikin kalau bikin usaha. Makanya ada yang namanya nekat shop gitu ya Mas. Iya. Oh ya. Terus dari kesibukan sampean ini kok masih sempat-sempatnya bikin konten begitu itu. Tadi udah disebutkan di awal sebenarnya ya. Bikin konten itu adalah kesibukan setelah usaha-usaha kemarin itu ya. Yang usaha-usaha kemarin itu udah ditutup itu kan. Ya nanti ya dibantulah bro untuk pembuatan website. Sebenarnya usaha juga sih itu juga ini ya, saya itu ngelihatnya itu kan dulu itu kan saya sulit banget ya untuk usaha sebenarnya. Ya mau sekolah aja dulu itu sulit banget guys gitu. Jadi mau sekolah itu sulit. Oke. Mas Ahmad, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Uka Channel. Semoga apa yang menjadi kesibukan dan usaha Mas Ahmad juga sukses. Begitu pula juga dengan kita. Oke, itu saja ya. Tunggu konten berikutnya dari Uka Channel. Terima kasih. Cuman kalau kemudian niatkan usaha untuk YouTube bisa stres kita Wak. Ya, itu bukan. Enggak, maksud saya ini loh. Saya pribadi kemudian kalau diniatkan hanya untuk konten YouTube ingin meraih monetize. Waduh stres ya Pak. Habisnya kan banyak. Belum tentu dimonetize. Nah iya ya kan? Ngapain saya ngeluarin uang banyak kalau belum tentu dimonetize, bisa saja stres ya nanti. Iya, jadi tapi ini buat hobi sebenarnya cuma menurutkan aja. Hobi. Kalau misalnya kita nggak hobi ya kita ngeluarin duit segitu stres. Tapi kalau kita niatnya dibuat dibuat hobi, buat penyalur rasa jenuh. Saya kan juga orang olahraga gitu kan. Jadi kalau misalnya saya traveler gitu kan, pasti olahraga karena jalan. Apalagi ada teman-teman. Oke guys, udah selesai ya kan. Jadi kita udah selesai podcastnya sama Mas ini. Kita mau lanjut ke buat konten berikutnya. Jangan lupa subscribe itu gratis guys. Oke, namanya aja.